Di sini kami akan membahas tentang mahasiswa dan kebijakan. Nah, di sini kami sudah mengundang narasumber yang tentunya beliau salah satu mahasiswa hebat di kampus saya nih, yaitu Kak Sofian Faisnanto atau yang biasa kita sebut dengan Kak Faiz. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nih. Oke, gimana kabarnya Oki? Baik nih Kak, Alhamdulillah. Kak Faiz sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu diberikan kabar yang baik terus dan semoga nanti selalu membawa keberkahan lah kebaikan ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Gimana nih Kak, deg-degan gak nih? Kita akan membahas tentang mahasiswa dan kebijakan. Kalau deg-degan sih tidak, tapi yang menjadi keberatan itu kebijakan itu yang selalu membuahkan pikir yang tidak mengenakkan sebenarnya dari beberapa hari yang lalu. Karena kan basicnya kebijakan itu jauh dari saya gitu. Jadi tetapi ini akan menjadi sebuah pembelajaran karena selama beberapa tahun yang lalu diberikan amanah untuk terus mengambil kebijakan di organisasi. Seperti itu, Oki. Nah, kalau kita membahas mahasiswa dan kebijakan nih Kak, seberapa penting sih mahasiswa itu ikut berperan aktif dalam kebijakan dan kenapa mahasiswa itu harus kritis dan ikut mengevaluasi, apalagi di kebijakan sekarang ini nih, yang menurut saya pribadi nih amburadul Kak. Nah, yang mungkin bertentangan sama mahasiswa termasuk Kakak sendiri nih, gimana nih Kak? Berbicara mengenai kebijakan berat sebenarnya ini karena kan harus bertatap muka atau bercanda tawa yang kita kritisi yang kemudian kita diskusikan itu memiliki sebuah kewenangan yang tinggi, yaitu pemerintah, tidak lain tidak bukan sebuah oligarki yang memiliki dapat dikatakan kekuasaan untuk saat ini, yang itu tidak lain tidak bukan adalah pemerintah terkait gitu, baik di tingkat desa apalagi sampai ke tingkat nasional yang itu di bawah naungan presiden seperti itu. Kemudian kalau berbicara mengenai kebijakan, saya ingin sedikit menyampaikan kiat atau yang sering kali disampaikan oleh Mbak Najwa bahwa keadilan jadi barang yang sukar begitu. Ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Itu sangat berat sekali karena ya hanya kaum atas menengah ke atas yang memiliki uang yang hanya bisa membayar, sedangkan yang di bawah yang mungkin dapat dikatakan kaum minoritas akar rumput yang memiliki uang hanya sebatas untuk makan, maka ketika nanti kebijakan ini sedikit tumpul ke bawah dan condong ke atas, itu menjadi sebuah kewenangan yang tidak baik untuk masyarakat kedepannya seperti itu. Maka dari itu ketika berbicara mengenai kebijakan di masyarakat sendiri, itu hampir mungkin masyarakat dimanapun itu akar rumput itu memiliki harapan besar untuk bagi mahasiswanya. Maka dari itu fungsi mahasiswa saat ini adalah bagaimana caranya nanti menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, seperti itu. Mulai dari pemberdayaan dan yang pemberdayaan, kemudian nanti implementasi di masyarakat, social movement dan lain sebagainya, bahkan terjun ke akar rumput atau kegiatan filantropi dan lain sebagainya. Itu merupakan harapan dari masyarakat untuk terus mengawal kebijakan dan berkontribusi di masyarakat. Maka dari itu yang perlu kita garis bawahi adalah sebagaimana mestinya mahasiswa harus memiliki nilai-nilai atau value itu. Yang pertama mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah mahasiswa yang mungkin dapat dikatakan sebagai iron stock gitu ya. Ya kuncinya adalah bagaimana Indonesia kali ini bukan kekurangan kalangan intelektual Ki. Jadi tapi lebih kekurangan orang-orang yang berakhlak seperti itu. Akhlaknya yang mohon maaf ini tanda kutip rendah, adabnya yang rendah, itu yang menjadi PR bersama bahwa mahasiswa ketika belum memiliki jiwa-jiwa idealisme yang tinggi dengan keadaban seperti itu, mungkin perlu kita pertanyakan kembali di mana letak mahasiswa, kemudian di mana letak perannya sebagaimana mestinya seperti itu. Kemudian ya seperti itu sih poin-poin yang harus kita garis bawahi. Kemudian nanti ada agent of change dan lain sebagainya. Itu sebenarnya fungsi mahasiswa untuk kemudian nanti dapat diimplementasikan di lingkungan masyarakat untuk terus mengawal kebijakan yang mungkin selalu diambang kontroversi dari pemerintah atau pemangku kebijakan tertinggi di negeri ini seperti itu.
Nah, saya mau nanya nih Kak. Kemarin nih kan Kakak sempat menjadi ketua di salah satu organisasi IMM. Ya, mungkin Kakak adalah beberapa sikap yang mengharuskan Kakak nih mengambil sikap dengan tegas yang menurut Kakak kebijakan di kampus ini nih sejalan sama Kakak nih. Gimana nih Kak? Hal yang ini sebenarnya berat juga ini kan, karena ini pertanyaan sedikit intervensi tapi tidak masalah karena ini sudah menjadi kewajiban saya untuk sedikit memberikan pelurusan ya, bukan menjawab ya. Untuk terkait dengan hal itu, selama saya mengabdi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah diberikan amanah menjadi pemangku kebijakan tertinggi, jujur banyak sekali sebuah kebijakan kewenangan dari Sivitas Akademika, baik itu rektorat mungkin dekanat yang selalu diambang ketidakenakan pikiran oleh kader-kader IMM sendiri, bahkan sampai ke mahasiswa umumnya seperti itu. Tetapi yang perlu saya tekankan, kewenangan dari rektorat, kemudian kebijakan-kebijakan dari dekan maupun jajarannya itu masih bisa dikendalikan. Artinya ketika kita ada audiensi, kita di situ membawa sebuah narasi, kita duduk bersama, kita audiensi secara seksama, maka kebijakan itu masih dapat kemudian kita evaluasi dan kita cari baiknya seperti itu. Contoh kecil ketika dulu kita mengalami degradasi pemikiran, artinya dulu mahasiswa ketika awal pandemi sangat menggariskan untuk kemudian ayo Unisa harus diliburkan, Unisa harus kembali, mahasiswa harus keselamatan mahasiswa harus lebih diutamakan begitu, betul. Nah, tetapi sedikit keterlambatan SK yang turun dari dekanat, SK yang turun dari rektorat itu cukup terlambat. Ketika mohon maaf kampus-kampus lain sudah bergerilya menyampaikan aspirasi mahasiswanya dituruti gitu ya. Karena itu menyangkut kemaslahatan tentunya. Mahasiswa kalau terus diajak untuk offline sangat membahayakan bagi mahasiswanya sendiri maupun dari dosennya sendiri kuliah offline waktu itu. Kemudian contoh kesimpulannya, ketika masa-masa mungkin mahasiswa kan, saya juga tidak menyalahkan mahasiswa, tetapi mahasiswa kan kadang memiliki pola pikir yang sedikit konotatif dan lain sebagainya. Tetapi itulah mahasiswa. Ketika mahasiswa lain sudah mulai kembali ke kampus untuk belajar di kampus tatap muka, mahasiswa Unisa juga mengalami hal yang demikian, mengikuti arus gitu, untuk terus ayo Unisa harus menerapkan kebijakan, untuk seperti halnya kampus-kampus yang lain. Itu tidak bisa kemudian langsung seperti halnya menutup tangan gitu loh, cepat banget itu tidak. Tapi kan harus ada namanya audiensi, kebijakan apa sih yang akan dikeluarkan dari rektorat, kebijakan apa sih yang akan harus disampaikan di dekanat untuk mahasiswa, tentunya demi kemaslahatan mahasiswa, tentunya demi kemaslahatan dosen-dosen yang lainnya. Kembali lagi ke keselamatan. Dulu yang dicemaskan adalah kita nggak diliburkan. Kemudian ketika kita libur lama banget sampai kurang lebih bulanan gitu, kita rindu akan halnya kuliah offline. Kemudian kita kembali lagi menyangkut pautkan kita harus kembali ke tatap muka, kita harus offline sepertinya yang lain. Itu menjadi sebuah hal yang harus kita evaluasi di tingkat mahasiswa, karena kita harus memahami bahwa kebijakan yang disampaikan oleh universitas itu juga mungkin mengandung kemaslahatan bagi kita semua seperti itu. Itu yang mungkin nanti ada filter dari seorang pemimpin untuk kemudian nanti dapat menyampaikan ke mahasiswanya secara lisan maupun secara tulisan dengan bijak seperti itu. Sebenarnya berat menghadapi keluh kesah mahasiswa, kemudian menghadapi candaan maupun sambatan dari dekanat, rektorat ketika menyampaikan hal ABCD, kemudian dapat disampaikan secara bijak di kader-kader IMM atau mahasiswa lainnya, berat sebenarnya. Tetapi apalah daya, ini kewajiban seorang pemimpin hanyalah sebagai orang yang kemudian dipercaya, diamanahkan untuk menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan bijak, agar apa informasi yang didapatkan dari rektorat dapat tersampaikan ke kader-kadernya dengan lugas dan baik seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh lain ada sebenarnya Ki, terkait dengan SPP dan lain sebagainya. Cuman kalau sedikit saya ceritakan terkait dengan internalisasi SPP dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah yang
nanti terlalu lama kita diskusikan karena kan basic saya juga nggak di keuangan dan lain sebagainya. Itu tentunya yang paling penting adalah kita harus sama-sama menghargai ketika ada kebijakan dari Civitas Universitas, Civitas Akademika Unisa dan lain sebagainya. Kita harus dapat menelaah dengan bijak seperti itu. Baik Kak. Nah, menurut Kakak nih, apa sih korelasi antara kebijakan dan mahasiswa? Menurut Kak Faiz pribadi nih, apa nih Kak? Yang paling penting di sini itu lebih baik ketika kita diajak untuk berorganisasi, banyak banget hal yang tentunya didapatkan, Ki. Tentunya salah satu yang menjadi titik temunya, kita diajak untuk terus berani mengambil keputusan, berani mengambil kebijakan. Anggap saja kita berorganisasi di sebuah kampus, itu menjadi sebuah hal pembelajaran awal kita menjadi seorang mahasiswa. Ketika nanti keluar dari kampus, ketika nanti keluar dari perguruan tinggi dan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, hal itu yang mungkin akan didapatkan ketika kita juga akan menghadapi sebuah pemerintahan. Kita akan menghadapi sebuah kebijakan dari pemerintah, baik tingkat daerah, kemudian tingkat wilayah, provinsi dan lain sebagainya. Kita harus berani mengambil keputusan secara tepat di situ, karena korelasinya adalah kita harus berani berpolitik. Seperti itu. Karena apa? Ketika kita cuek dengan politik, kemudian kita tidak mendengarkan apa politik hari ini yang sedang ramai diperbincangkan, kemudian kita terlalu menutup mata terlalu lama terkait dengan isu-isu politik di Indonesia, di Republik ini, kami rasa dan saya pribadi pun menyampaikan kita termasuk golongan mahasiswa yang salah seperti itu, kurang tepat lah begitu. Karena ketika kita terlalu membiarkan isu-isu politik, itu tandanya kita telah mengacuhkan negeri ini dengan ketidakbaikan. Kita melihat selama ini kebijakan demokrasi di Indonesia khususnya itu sudah menjadi hal yang terlalu frontal gitu, tidak tepat untuk kemudian kita diamkan begitu. Karena mahasiswa saat ini seperti yang tadi saya sampaikan menjadi sebuah intelektual yang harus berani terus menyampaikan aspirasi masyarakatnya begitu. Kalau kita cenderung diam, kemudian acuh dan lain sebagainya, hal itu yang tidak boleh dipertahankan sebagai kader bangsa begitu, warga bangsa gitu. Nah, salah satunya kita harus berani berpolitik. Artinya kemudian kita tidak harus kemudian secara seksama kita terjun ke politik praktis, itu tidak, tetapi kita minimal memahami isu-isu yang sedang panas, isu-isu pemerintahan yang sedang terjadi di publik ini. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa politik itu kotor, politik itu jorok dan lain sebagainya. Itu akan semakin jorok, itu akan semakin kotor manakala kita tidak kemudian mengambil hak untuk kemudian terlibat masuk ke dalamnya dan membersihkan dan merapihkan. Kalau kemudian mahasiswa hanya sebatas politik itu kotor, kebijakan demokrasi Indonesia itu kotor, iya tetap kotor, itu mau sampai kapanpun itu akan kotor. Kalau kemudian kita nggak kemudian terjun dan memahami, mendalami di dalamnya untuk terus menyampaikan bahwa ini yang terbaik, ini yang baik. Artinya kita harus terlibat di sini, tidak boleh kita tidak terlibat. Kalau kita sama sekali tidak terlibat, maka selamanya politik kotor. Maka yang menjadi titik poinnya adalah kita harus hadir di situ untuk berani membersihkan dan merapihkan, kayak gitu gitu. Berkontribusi mungkin ya Kak ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau ini kan saya mau tanya nih Kak sedikit tentang, Kakak sudah dengar Permendikbud nomor 30 kan Kak? Yang lagi rame nih. Oh iya Kak. PPKS ya. Kemarin sudah dibahas sama teman saya juga di episode kedua, tapi mungkin saya akan bahas lagi ya Kak, sedikit. Boleh, lah. Monggo, ini ya berat ini. Nggak apa sih, gimana Permendikbud 30 ya? Iya Kak. Nah tadi saya ada baca tentang Permendikbud 30 tahun 2021 yang dimana mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dan di situ Pak Nadiem mengatakan bahwa kampus yang tidak melaksanakan ketentuan dan Permendikbud 30 ini dapat dijatuhkan sanksi mulai dari sanksi keuangan hingga sanksi akreditas Kak. Mungkin nggak tahu ya Kak, mungkin diturunkan atau bagaimana ya Kak. Cuma di sini saya mau tanyakan pandangan Kak Faiz sendiri nih, bagaimana sebenarnya pandangan Muhammadiyah terhadap Permendikbud 30 ini gini Kak. Kan
kakak basicnya juga sudah ada di Muhammadiyah, mungkin bisa dijelasin sedikit kak? Oke, mungkin sebelum saya menjawab, izinkan saya minum kopi dulu. Oh, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bukan menjawab sebagai perspektif Muhammadiyahnya ya, tapi sebagai mungkin sedikit aktivis di Muhammadiyah seperti itu. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sempat ramai diperbincangkan di media mainstream, media massa, mungkin iklan dan lain sebagainya. Ramai banget nih Ki. Ramai banget kak. Makanya Oki hari ini pun menanyakan kembali walaupun sedikit perlu mendalam ini ya terkait dengan memaknai Permendikbud ini. Sebagai dapat dikatakan kader Muhammadiyah, saya ingin menyampaikan bahwa hal ini pun Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan Ristek Dikti ya, pendidikan tinggi juga, riset teknologi dan pendidikan tinggi gitu, cukup tepat. Saya sampaikan cukup tepat ketika ini menjadi dalih utama untuk membuat permen gitu, peraturan menteri gitu. Karena yang menjadi landasan adalah berangkatnya dari data yang saya baca, saya dapatkan adalah melihat data yang di tahun 2020 yang dilaporkan terdapat 962 kasus tentang kekerasan seksual begitu. Dengan data kejadian dan kekerasan seksual itu hampir 77% terjadi di kampus. Artinya terjadi di lingkungan kita sebagai mahasiswa begitu. Atau perguruan tinggi dan dialami oleh seorang mahasiswi. Mungkin ini tujuannya baik dari Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem. Kemudian ketika ini hal yang dipublikasikan, kemudian ini disepakati dulu, kemudian sempat disahkan juga dulu beberapa waktu yang lalu. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kita mungkin mengantisipasi. Halnya sebenarnya baik, cuma yang ketika saya boleh sedikit mengkritisi, menjawab juga, saya sedikit kurang tepat karena hal ini mengandung frasa yang disampaikan dalam konteks Permendikbud itu, Permendikbud 30 itu sedikit ada diksi atau hal yang menjadi tidak enak di dalamnya seperti itu. Ya dapat dikatakan cacat formil maupun material begitu. Ya karena di dalamnya tidak ada keterbukaan dengan publik. Artinya ketika membuat peraturan juga cukup tidak adanya keterbukaan dengan publik dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya saya sebagai warga kader Muhammadiyah, warga bangsa dan kader Muhammadiyah, cukup tidak bertoleransi terhadap segala tindakan pelecehan seksual yang jelas seperti itu. Dan Muhammadiyah pun demikian. Ketika dulu Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pak Lincoln Al-Arsyad juga menyampaikan bahwa hal yang menjadi keputusan menteri itu kurang tepat karena ada beberapa frasa, beberapa diksi yang mengandung kata menjadi itu mengandung hal yang kurang menjadi kemaslahatan gitu, kurang menjadi kebijakan yang tepat seperti itu. Maka harus kemudian nanti direvisi. Saran saya pribadi sebagai akar rumput kader ya rempuan rempeyek di Muhammadiyah gini, pesannya adalah ya tolong dicermati kembali. Ada beberapa bagian pasal yang mungkin itu menjadi hal yang harus kemudian Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu untuk kemudian nanti sedikit merapihkan dan memperbaiki agar tentunya nanti tidak muncul hal-hal yang tidak mengenakan begitu, tidak muncul hal-hal yang dirasa masyarakat, mahasiswa, aktivis itu merasa dirugikan di sini. Artinya harus ada unsur keterbukaan publik di sini, baik secara pemerintah maupun secara dari lingkup mahasiswa maupun lingkup pemerintah. Seperti itu sih, Oki. Cuma kalau saya lihat nih Kak ya, yang semenjak dari mahasiswa Riau atau mana tuh ya Kak yang pertama kalinya bikin rame peraturan ini, banyak juga jadi di luar mahasiswa mungkin ya Kak, di luar kampus banyak juga seperti masyarakat itu berani menunjukkan, berani mengakui, gitu ya Kak, menaikkan kejadian yang sudah terjadi di mereka. Nah, menurut Kakak nih yang di luar kampus nih Kak, mungkin bisa jawab Kak, gimana menurut Kakak yang mereka sudah berani
karena pemerintah sudah mengeluarkan Permendikbud 30 ini ya Kak. Jadi mereka sudah berani meramaikan ini, tidak dipendem lagi lah ya. Ya, sebuah hal yang wajar sebenarnya. Mungkin manakala banyak sekali mahasiswa maupun di luar masyarakat di luar kampus kemudian bahasanya gatal untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi hal yang selama ini dipendam begitu. Itu merupakan sebuah kewajaran bagi setiap warga bangsa karena memiliki sebuah apa namanya hak yang mungkin secara leluasa untuk kemudian dieksplor tadi ya, dinaikkan isu-isunya, kemudian semakin ramai diperbincangan di media massa maupun di publik. Seperti contoh mungkin bukan hanya perguruan tinggi yang menjadi korban-korbannya, melainkan ada kemarin yang disampaikan di Bandung, pondok pesantren dan lain sebagainya. Ya mungkin bagi saya itu adalah hal yang kemudian tentunya harus kita melakukan pendampingan secara langsung, karena mungkin hal itu juga yang selama ini dipendam, tidak tersampaikan dengan baik, kemudian tidak tercover dengan baik, dan kali ini ketika peraturan menteri itu turun, itu yang menjadi terdiamnya masyarakat selama ini, terdiamnya pembelajaran selama ini kemudian dapat dinaikkan karena faktor-faktor mungkin emosi tetap ada, kemudian rasa psikisnya tetap kena dan lain sebagainya. Maka yang perlu dilakukan saat ini bukan lagi tentang mereka yang terdampak, melainkan kita peran mahasiswa harus memiliki nilai yang tinggi, memiliki kebijakan yang tinggi, memiliki karakteristik yang unggul untuk kemudian hadir di situ, melakukan pendampingan, melakukan edukasi yang mungkin itu nilainya untuk terus membawa perubahan baik di akar rumput, dasar maupun sampai ke tataran yang lebih tinggi begitu. Ya mungkin itu hal yang wajar sebenarnya, karena rasa tadi terdiamnya mereka itu bukan karena mereka diam tanpa adanya rasa, tapi diamnya mereka karena mereka juga ingin diketahui oleh publik dan bangsa begitu. Cuma yang saya heran nih Kak, dari kasus-kasus kekerasan seksual yang ada nih, kebanyakan itu kasusnya harus viral dulu nih Kak di media sosial, baru ditanggepin sama mohon maaf sama polisi mungkin ya Kak. Iya. Termasuk yang kasus Novia, ya mungkin bisa saya sebut yang itu kayak. Iya. Ya sebenarnya ini tuh bagian dari proses begitu. Ini bagian dari proses penyelidikan. Jadi saya sempat membaca literatur juga bahwa ketika ada kejadian seperti itu tidak langsung untuk kemudian nanti dieksekusi pelakunya, tidak bisa. Kenapa harus menunggu viral? Mungkin seperti saya ambil contoh di Bandung yang di pondok pesantren itu sebenarnya tidak serta-merta langsung up viral dan langsung selesai, tidak. Tetapi itu kejadian itu sebenarnya kejadian bermula pada bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei tahun ini gitu, 2021. Kemudian baru direspon secara massa, dikonsumsi publik baru-baru ini, karena selama itu prosesnya adalah proses penyelidikan dari terdakwa begitu, yang nggak tahu itu kiai, nggak tahu itu. Dan kemudian kenapa alasannya terjadinya Mei kemudian baru dieksekusi bulan ini? Karena yang perlu diupayakan, yang perlu harus difikirkan bukan lagi tentang pelakunya, tapi psikis korbannya. Dan selama bulan Mei sampai sekarang itu penyelidikan sudah terus berjalan. Tetapi memang kenapa baru viral sekarang? Karena selama beberapa bulan itu, mungkin kurang lebih 5 bulanan, yang diupayakan dari Komnas HAM dan lain sebagainya adalah bagaimana kita mengembalikan psikisnya korban. Nah kemudian ketika korban sudah mulai dapat dikatakan baik, baru bulan-bulan ini baru diramaikan pelakunya begitu. Bukan kemudian harus viral dulu, enggak, tapi selama proses menuju viral itu harus ada tahapan-tahapan dari pelaku keadilan itu untuk kemudian nanti bisa membawa kebaikan, tentunya kebaikan bagi korban dan tentunya keadilan bagi si pelakunya. Seperti itu yang mungkin saya tangkap dari korban pelecehan seksual yang ada di Bandung di pondok pesantren itu. Mungkin seperti itu sih, mungkin beberapa contoh yang lain, kasus-kasus yang lain mungkin juga melakukan hal yang serupa. Cuman memang
kejadiannya sudah lama, kemudian up-nya baru sekarang, itu karena kita harus bagaimana caranya mengembalikan psikis korban itu kembali seperti ya mungkin sedia kala lah, bisa dikatakan seperti itu. Seperti itu. Ya, yang terakhir nih Kak, saya mau ada pertanyaan terakhir nih Kak. Yang saya tanyakan, bagaimana sih sebenarnya kesuksesan mahasiswa itu sendiri bisa terlibat dalam kebijakan, dan apa sih sebenarnya yang menjadikan mahasiswa itu sendiri harus melek kebijakan yang ada sekarang nih Kak, yang amburadul? Ya, ya mahasiswa saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, tidak boleh kemudian buta terkait dengan kebijakan, tidak boleh mendiamkan kebijakan yang tidak membawa kebaikan bagi masyarakat maupun mahasiswa sendiri. Karena ketika disampaikan adalah intelektual, kalangan mahasiswa adalah intelektual yang mungkin ditanamkan dari masyarakat untuk kembali ke masyarakat begitu. Dan seperti yang tadi saya sempat ceritakan, tidak boleh kemudian buta politik, menutup mata terkait dengan pemerintah, bahkan tidak terlibat setiap agenda-agenda publik, bahkan tidak tahu sama sekali apa yang sedang dibicarakan di publik ini. Itu jangan sampai mahasiswa menutup hal itu. Hanya mungkin kan dapat dikategorisasikan bahwa ketika ada mahasiswa yang terlalu mendiamkan terkait dengan kebijakan dan tidak mau tidak mau gabung, tidak mau mendengarkan isu-isu politik yang sedang hangat diperbincangkan, itu tandanya kan mahasiswa hanya fokus terkait dengan individualismenya gitu. Jangan sampai seperti itu. Maka kuncinya adalah minimal memiliki dasar-dasar, atau mahasiswa sekarang harus memiliki pola pemikiran untuk mengantisipasi kebijakan yang dangkal. Seperti salah satunya memiliki benteng ke setiap mahasiswanya. Seperti tadi, yang pertama adanya mahasiswa sebagai iron stock, kemudian yang kedua agent of change, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa sebagai guardian value, kemudian ada lagi mahasiswa sebagai moral force, kemudian yang terakhir adalah mahasiswa sebagai social control. Artinya apa? Ketika tadi saya menceritakan yang pertama iron stock memiliki sebuah keadaban dan lain sebagainya, itu merupakan sebagai landasan utama mahasiswa untuk terus membuat manuver-manuver yang tepat untuk mengawal kebijakan. Yang kedua adalah sebagai agent of change, mahasiswa harus siap menjadi pengubah, karena mahasiswa kali ini pun yang dipercaya menjadi garda terdepan untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat gitu, aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian mahasiswa hanya diam di kampus, kemudian tidak mampu membuat perubahan seperti yang dikatakan agent of change itu sebagaimana mestinya. Kemudian mahasiswa sebagai guardian value, yaitu mahasiswa harus berani menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Mungkin bagaimana menanamkan kejujuran, bagaimana menanamkan kegotong royongan, empati, simpati terhadap masyarakat atau mungkin dengan warga-warga lainnya gitu. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita terus memupuk tumbuhan-tumbuhan kebaikan itu untuk terus menumbuhkan keadilan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah mahasiswa sebagai sebagai moral force, atau mahasiswa harus mencerminkan nilai karakter sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Ketika kita belajar terkait dengan isu-isu kebijakan di administrasi publik, kita harus peduli terkait dengan hal itu. Ketika kita memiliki pola keilmuan, pola keahlian yang tepat di komunikasi, ya bagaimana semestinya kita sebagai anak-anak komunikasi harus berani untuk menyampaikan sesuai dengan program keahlian dan lain sebagainya, seperti itu. Maka yang perlu garis bawahi adalah yang terakhir adalah mahasiswa sebagai social control. Artinya idealisme mahasiswa harus tetap dipertahankan, karena selama ini pun banyak mahasiswa ketika menyuarakan kebijakan selalu ditunggangi oleh kepentingan sektarian. Maka kita harus mengupayakan kontrol terhadap kondisi pemerintah yang mungkin selalu dianggap tidak pro dengan rakyat gitu. Yang paling penting kita tidak bisa kemudian digadaikan. Mahasiswa tidak boleh digadaikan ketika diiming-imingin kepentingan oleh kelompok-kelompok yang mungkin itu mengandung unsur untuk menjatuhkan peran mahasiswa sebagaimana mestinya. Seperti itu. Itu peran kita mungkin sebagai mahasiswa. Ya tentunya harus melek kebijakan, tidak boleh menutup mata, dan harus sadar politik ketika kita ditempatkan di mana mestinya. Ya minimal kita memiliki dasar-dasar dan fungsi sebagaimana mahasiswa mestinya. Seperti itu, Ki. Nah, kalau
mungkin boleh nambah satu pertanyaan lagi ya Kak? Boleh, boleh. Ini pertanyaan lebih kemana ini? Mungkin lebih ke kebijakan tentang karantina. Karantina. Apa Kakak sudah dengar yang lagi rame nih Kak? Rame itu. Siapa sih artis tuh? Ya, ada selebgram. Selebgram ya. Kalau yang saya lihat ya Kak, berita yang baru saja keluar, yang baru saja diperbaharui nih Kak. Dia nggak ditahan atas kesalahan dia yang kabur karena dinilai dia itu sopan Kak. Sedangkan saya ada lihat juga di salah satu media itu juga ada menyorot orang tua yang mungkin menurut saya lebih sopan ya Kak, dan kesalahannya pun tidak yang berat sekali. Itu ditahan di beberapa bulan berapa tahun, nggak terlalu baca kalau tahanan berapa lamanya ya Kak. Jadi gimana nih menurut Kakak nih? Kembali ke apa yang tadi sempat saya sampaikan kiat dari Mbak Nana itu ya. Nah, apa namanya? Terkait dengan kebijakan ini, karena Mbak Najwa Shihab pun pernah menyampaikan juga terkait dengan hal itu, bahwa tadi ya, keadilan jadi barang yang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Jadi ada cuan pun semua bisa jalan gitu. Beres. Nggak ada cuan ya mungkin semua tidak, ketika kita nggak punya cuan sebagai basis yang masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, mungkin selalu akan menjadi hal yang berada dalam ketidakadilan dan lain sebagainya. Yang penting adalah tadi apa, keadilan jadi barang yang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ya mungkin itu harus dievaluasi dari jaksa maupun apa namanya pemangku kebijakan tertinggi di publik ini. Itu harus dievaluasi, itu harus diantisipasi lah, seperti itulah Ki. Tidak boleh terulang lagi. Cuman ya Kak, yang saya lihat nih, baru saja saya baca tadi malam kalau nggak salah, atau kemarin siang, itu ada artis yang mungkin juga kabur, dan ada salah satu media yang meng-up bukti-bukti artis itu habis pulang dari luar negeri, dan itu nggak karantina, dan jawaban mereka itu karantina di rumah, padahal mereka itu juga sempet jalan ke mall nih Kak. Gimana nih menurut Kakak? Jadi semakin banyak yang mengikuti jejaknya nih Kak, karena keadilan yang ada ini ya bisa dikatakan tidak adil. Yang penting uang sopan, keadilan pun bebas. Iya, uang sopan, apapun jalan gitu. Ya, itu yang terjadi di publik ini, sebuah dinamika yang mungkin kita dapat melihat secara seksama dan dalam tempo yang senyata-nyatanya begitu ya, sejelas-jelasnya juga. Ya memang kalau kebijakan selama ini dipertahankan dengan pola seperti itu, maka yang terjadi adalah hal yang sama pun akan terulang lagi ketika memiliki cuan gitu. Ya karena mungkin kesimpulannya mungkin kita juga butuh makan. Masyarakat akar rumput juga membutuhkan makan, membutuhkan asupan keluarganya, baik makan secara makanan untuk keseharian dan lain sebagainya. Tetapi mungkin saya kesimpulannya jaksa kemudian pemangku kebijakan juga butuh makan. Nah mungkin caranya aja yang berbeda. Yang paling penting adalah ketika kita melihat seperti itu tidak bisa didiamkan dan tidak bisa dibiarkan. Harus ada kebijakan yang harus dievaluasi di sini ketika itu menjadi sebuah kontroversi, ketika itu menjadi sebuah hal yang merugikan publik. Jangan sampai ya tadi yang sempat saya ceritakan juga, kebijakan itu, keadilan itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan tajamnya ke bawah. Ya gimana lagi, ini kayaknya menjadi asupan keseharian di bangsa ini. Ya jangan sampai kemudian kita buta terhadap hal itu, maka tuntaskan dan maka harus dievaluasi dan tuntaskan begitu. Nah sebelum saya akhirin nih Kak, ada nggak sih wejangan dari Kakak untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di luar sana nih mengenai kebijakan yang lagi berjalan saat ini, yang mungkin amburadul ya Kak? Ya selama ini kan banyak pembelajar, banyak pelajar, banyak mahasiswa yang terlalu acuh terhadap kebijakan publik ini. Ya mungkin bahkan ketika ditanya undang-undang dasar, kemudian
Pancasila itu apa. Mungkin banyak yang sedikit lupa begitu. Dan harapannya atau mungkin yang dapat saya titipkan adalah mahasiswa harus sadar keadaan. Ketika keadaan kita bangsa ini sedang tidak wajar, tidak baik-baik saja, maka amanat dari masyarakat adalah suarakan kebaikan, jauhkan lawan kezaliman begitu. Ya, yang paling penting jangan sampai suara mahasiswa itu ditunggangi itu tadi. Jangan sampai suara mahasiswa yang terus mensuarakan aspirasi rakyatnya, terus menyuarakan kebaikan, terus mensuarakan kebaikan-kebaikan apa yang diinginkan masyarakat itu kemudian dapat dipolitisasi dan ditunggangi. Jangan sampai itu idealisme mahasiswa jangan sampai dijual belikan. Maka pesannya tetap menjadi mahasiswa yang seidealis mungkin sesuai dengan koridor mahasiswa pada umumnya. Terus tentunya terus membuahkan kebaikan bagi masyarakat, terus membuahkan terus bergotong royong membuahkan kebaikan dengan masyarakat. Yang jelas jangan sampai menjual diri dan menjual kepentingan untuk pribadi dan lingkungan sektariannya, seperti itu. Baik Kak, terima kasih untuk Kak Faiz sudah mau diundang sama kami nih Kak. Jangan kapok-kapok ya Kak datang ke sini ya Kak. Ya mungkin bisa diagendakan dengan tema-tema yang berbeda, insya Allah siap. Oh, kalau mau diundang mau lagi nih Kak. Nanti moderatornya siapa ini? Oke lagi. Jangan nanti bosen nih Kak. Enggak. Yang penting besok agendakan aja, ketika ada diskusi-diskusi ya kita diskusi. Ya apalagi isu-isu yang sedang hangat ya. Insya Allah siap untuk membersamai dan saring sebelum sharing begitu. Baik, terima kasih Kak, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Semoga yang kami bahas itu di hari ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali teman-teman Hipotesis episode keempat di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua.